Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Anak-anak, senang sekali kalau kita masih boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Anak-anak, hari ini kita akan belajar betapa perlunya, pentingnya untuk kita mempercayai firman Tuhan. Pada waktu bangsa Israel mengalami kesulitan karena tentara-tentara Aram, Raja Ben-Hadad mengepung kota Samaria. Maka terjadilah kelaparan yang luar biasa. Tetapi pada satu waktu mereka datang kepada Nabi Elisa. Dan Nabi Elisa berkata bahwa besok akan terjadi kelimpahan. Ada tepung yang dijual dengan murah. Ada bahan makanan. Tapi kenyataannya sudah begitu lama kota Samaria dikepung oleh Raja Ben-Hadad dan tentara Aram. Sehingga tidak ada bahan makanan. Orang mengalami kelaparan yang begitu hebat. Tetapi anak-anak, ada satu perwira yang selalu mengawal raja, raja. Dia berkata begini, sekalipun Allah dapat membuka tingkap-tingkap langit, Allah dapat mengadakan mujizat, tapi nggak mungkin kalau besok kita bisa dapat makanan dengan harga yang murah. Nggak bakal terjadi. Waktu tentara ini, perwira ini berkata demikian, Nabi Elisa katakan, kamu akan melihat kelimpahan itu, tapi kamu tidak akan menikmatinya. Dan benar anak-anak, pada malam itu ada 4 orang kusta. Mereka berjalan. Orang-orang kusta ini mereka bilang begini, kalau kita masuk ke kota, kita kan memang nggak bisa masuk ke kota karena orang kusta, ya. Kalau orang sakit kusta, supaya tidak tertular dengan orang lain, mereka dibuang di luar kota. Nah, hari sudah mulai gelap dan mereka bilang begini, daripada kita mati kelaparan di sini, kita lebih baik pergi di tenda-tenda di mana ada orang Aram. Kalau mereka kasih kita makan, ya syukur. Kalau mereka bunuh kita, kan kita memang akan mati. Toh kita nggak punya makanan. Pergilah mereka ke perkemahan tentara Aram. Betapa kagetnya mereka sesampai di sana, ternyata tenda-tenda dari tentara Aram itu kosong. Tidak ada lagi tentaranya. Karena malam itu Allah membuat mujizat. Anak-anak, ketika malam itu, sebelum malam ya anak-anak, sebelum malam itu ternyata Tuhan membuat satu mujizat. Sehingga orang-orang Aram ini mendengar ada bunyi-bunyian dan mereka mengira ada tentara-tentara lain yang disewa oleh Raja Israel untuk membantu mereka. Itu sebabnya mereka semua lari tunggang langgang. Mereka tinggalkan perkemahan mereka. Tadinya mereka mengepung kota Samaria, tapi mereka pergi semua. Dan mereka tidak membawa bekal-bekal mereka, bahan makanan mereka. Jadi banyak sekali makanan di tenda-tenda itu. Jadi orang-orang kusta ini mereka makan, mereka ambil bekal, mereka simpan. Tapi mereka bilang, kita nggak boleh begini. Masa kita kenyang, orang-orang lain lapar? Yuk, kita harus beritahu kepada raja, kepada orang-orang di kota, bahwa di tempat ini ada banyak makanan. Sesampai mereka di kota, di pintu gerbang, mereka memberitahukan bahwa ini ada banyak makanan di perkemahan. Anak-anak, kalian tahu, cepat-cepat berita itu disampaikan kepada raja. Kemudian raja memberi perintah supaya ada prajurit yang memeriksa. Benar, perkemahan itu kosong. Tadinya mereka pikir itu hanya jebakan, ya anak-anak. Tetapi ternyata benar, tidak ada lagi tentara Aram di sana. Jadi
Raja menyuruh prajurit yang tadinya pergi bersama raja menemui Nabi Elisa untuk menjaga di pintu gerbang. Jadi dia lihat benar orang-orang berebut makanan berlimpah-limpah. Bahan makanan menjadi murah. Tetapi anak-anak, prajurit yang tadinya bilang, nggak mungkin besok kita dapat makanan murah. Dia hanya melihat orang lain menikmati makanan. Dia tidak nikmati. Kenapa? Karena rakyat begitu ramai pergi ke perkemahan, mau mengambil makanan. Sehingga prajurit ini yang ada di pintu gerbang jatuh, belum sempat berdiri, udah keinjak-injak sampai meninggal dunia. Anak-anak, dia tidak nikmati berkat Tuhan. Kenapa dia tidak nikmati berkat Tuhan yang berlimpah? Karena dia tidak percaya terhadap firman Tuhan. Itu sebabnya, mari anak-anak, percayalah kepada firman Tuhan. Apa yang diberitakan oleh pendeta, oleh guru sekolah minggu kalian, percaya, terima firman itu dengan sepenuh hati. Dan lakukan setiap firman Tuhan. Dan kalian akan alami berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup kalian. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kembali ke dalam hadirat-Mu. Ajarilah kami untuk selalu setia dan percaya akan firman-Mu. Izinkanlah kasih-Mu untuk selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa lagi. Dah.